Malam. Semuanya. Malam, Kak. Malam, Oke. Kak. Malam, Teh. Siap. Semangat ya, tetap semangat. Sekarang kita akan belajar bersama Hairani yang akan menemani kita pada malam ini. Semoga teman-teman senantiasa semangat di sela-sela kesibukannya, mungkin yang sedang UAS atau mungkin yang sedang menyiapkan dengan baik untuk UTBK nanti, terutama yang sekarang akan menghadapi ujian di gelombang 1. Oke, saya buka saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Teh Hairani untuk menyampaikan pembelajaran pada sesi malam ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, Teh. Makasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Saintek 1. Perkenalkan, aku Kairani, biasa dipanggil Teh Rani. Malam ini menggantikan Teh Alma. Yang kebetulan Teh Alma malam ini berhalangan, jadi digantiin dulu sama aku gitu. Kebetulan untuk mengajar biologi, tutor biologinya cuma aku sama Kak Alma, jadi kita gantian-gantian aja lah ya gitu. Dan hari ini sesuai jadwal untuk Saintek 1, kita akan ngebahas TO yang kemarin teman-teman sudah kerjakan, TO minggu kedua. Jadi sebentar aku share screen dulu ya. Apakah share screen-ku sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kalau biologi Sudah, itu... Kak. Oke, makasih. Kalau biologi itu aku sukanya dari terakhir dulu, karena biasanya yang terakhir-terakhir itu lebih menarik dibanding yang awal-awal gitu. Kalau menurut aku sih, teman-teman. Biasanya yang terakhir-terakhir itu kan ada yang sebab akibat atau yang 1, 2, 3, 4 benar. Tapi kebetulan ini karena pilihan ganda semua, jadi nggak apa-apa lah ya, kayak gitu. Oke, kalau belajar sama aku biasanya aku bakalan nanya sama teman-teman sih, pendapat teman-teman tentang tentang jawaban dari soal tersebut gitu, teman-teman. Jadi feel free aja kalau misalkan teman-teman, Kak, tapi masih nggak ngerti nih, meskipun udah tahu jawabannya itu, kayak gitu. Langsung on mic aja, atau misalkan kalau nggak bisa on mic, langsung chat aja di chat room-nya untuk tanya gitu, atau boleh raise hand dulu juga boleh banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 20. Efek pemanasan global bagi ekosistem terumbu karang yang menyebabkan kematian terumbu karang adalah yang mana ini? Aku mau nanya Sofwan. Coba Sofwan. Jawabannya apa, Sofwan? Sofwan. Kalau aku sih A. Hah? A. Apa, Kak? Apa? Sofwan? Aku A. A. Oke. Tingkat pemutihan karang rendah. Kalau Sylvia jawabnya apa, Sylvia? Kalau nggak salah, C. Kalau nggak salah, C. Oke, nah ternyata yang benar itu kematian karang disebabkan karena kadar garam turun. Jadi yang benar itu yang A. Jadi tingkat pemutihan karang rendah. Kenapa? Jadi teman-teman aku share dulu ya, karang putih. Karang putih. Lah, salah. Jadi teman-teman intinya kayak gini. Jadi kan karang itu untuk hidup itu perlu lingkungan yang yang baik ya, teman-teman. Nah, lingkungan yang baik itu berpengaruhnya adalah ada suhu laut, pengaruhnya juga ada pH laut atau keasaman atau kebasaan laut, terus tidak adanya pengotor-pengotor lainnya kayak logam berat dan lain-lainnya. Kenapa? Karena karang itu makhluk hidup, dia membutuhkan nutrien dan membutuhkan oksigen dan lain-lain. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, karang itu bakalan rusak. Dan contoh karang yang rusak adalah karangnya itu bakalan berwarna putih gitu. Misalkan mestinya kan karang kan berwarna-warni ya, teman-teman. Nah, kalau rusak itu jadinya karangnya warna putih. Kecuali emang karangnya itu warnanya memang putih. Tapi karang biasanya warna putih itu putihnya kan putih putih susu ya, agak sedikit coklat-coklat. Sedangkan kalau yang karang yang rusak tuh putihnya putih
putih kerudung, putih yang benar-benar putih gitu, beda banget warnanya. Dan itu lama-lama karang itu menjadi kropos dan akan patah gitu. Jadi pertama putih dulu, terus dia kayak keriput-keriput gitu, kropos, terus bakalan patah kayak gitu, dan akhirnya rusak dan mati gitu teman-teman. Oke, nomor 19. Mau nanya sama Gilang. Ya belum? Oh ya Gilang. Gilang silakan, nomor 19 apa Gilang? Gilang, wah Gilang tidak jawab. Oke. Karena Gilang tidak jawab, yang baru gabung mau nanya sama Ula. Ula 19 jawabannya apa Ula? Nomor 19 teh. Iya benar. Cryptomary. Cryptomary. Apa tuh artinya cryptomary? Apa tuh? Lupa teh. Oh lupa. Oke kita bahas aja. Tapi ini Kak Gilang Kak hadir. Oh iya Gilang. Maaf Kak. Gilang, kalau Gilang nomor 19 jawabannya yang mana? Kalau nomor berapa Kak? 19 Gilang. 19 kalau Gilang polimeri Kak. Polimeri. Oke, kita bahas ya satu-satu. Kita bahas dari cryptomary itu. Cryptomary dulu. Jadi cryptomary adalah sebuah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu penyimpangan semu dari hukum Mendel yang namanya cryptomary kayak gitu. Nah, terus tadi Gilang jawabnya apa ya? Polimeri ya Gilang ya? Ya, oke. Kalau polimeri itu adalah bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif. Jadi saling menambahkan. Misalkan ada suatu gen A ditambah satu gen B, kalau misalkan mereka disatukan, jadi sifatnya itu saling menguatkan. Polimeri ini terjadi biasanya akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga sifat gen ganda. Kayak gitu. Terus ini ada namanya epistasis hipostasis. Nah, epistasis hipostatis adalah ini teman-teman sebuah peristiwa yang muncul ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan yang lain yang bukan alelnya. Misalkan ada gen tinggi dan gen lebar. Nah, epistasis hipostasis adalah ketika misalkan si gen tinggi ini menutupi gen yang lebar tadi, padahal keduanya sama-sama dengan dominan kayak gitu. Gen yang menutupi itu disebutnya epistasis, sedangkan gen yang ditutupi itu disebutnya hipostasis gitu teman-teman. Nah, terus kalau pautan dan beda silang pasti teman-teman udah tahu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 18. Aku mau nanya Intan. Intan, silakan Intan. Halo Intan. Halo Intan. Itu yang apa ya Teh ya? Kenapa Intan? Udah. Tuh, Intan nih. Itu yang apa? Yang nomor apa Teh? 18. Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan, Mbak. Ya. Coba. Nih 18 nih. Aku pakai anotet deh. Nih, 18. Kalau Intan kemarin pelatih Helmintes Teh. Pelatih Helmintes, oke. Aku mau nanya dulu, tripoblastik acelomata itu maksudnya gimana ya Intan? Kalian tahu nggak tripoblastik acelomata? Halo Intan. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Tapi terima kasih Intan. Jawabannya Intan benar. Jadi jawabannya adalah pelatih Helmintes. Gitu. Jadi tripoblastik acelomata adalah karena kan itu kan tripo tuh means 3. Kak, minta izin Kak. Boleh Ya. dicoret-coret nggak di situnya? Soalnya biar buat catatan gitu Kak. Oh boleh. Maksudnya nyoretnya gimana nih? Aku jelasin apa yang mau dicoret. Ciriin juga yang benarnya yang mana gitu. Oh boleh. Oke deh, siap. Ntar dari nomor 20 dulu lah ya. Jadi 20 itu tingkat pemutihan karang rendah. Ini nggak bisa di-blok. Oke, di draw aja deh. Ya Allah, Robi.
Bentar guys, masih awam pakai si ini. Oke, ini aja. Masih error juga. Clear all drawings. Masih. Nih, tingkat pemutihan karang rendah yang tadi. Terus yang ini itu cryptometry. Ektometri. Kayaknya nggak ada yang bagus nih. Terus yang ini ripoblastik acelomata jawabannya platyhelminthes. Sebentar ya teman-teman, ini enaknya pakai apa ya? Bentar. Mana? Oke, akhirnya sudah belajar. Oke, ini bisa. Jadi ini yang ini jawabannya platyhelminthes. Nah, karena ciri utamanya si platyhelminthes memang tripoblastik acelomata. Nah, kita belajarnya kayak gini. Ini kan ada triplo nih. Triplo tuh berarti kan artinya 3 ya. 3. Nah, triploblastik itu artinya adalah dia punya 3 lapisan nih, teman-teman. Ya, benar kata. Oke, nomor 17, aliran darah keluar jantung dipertahankan mengalir ke dalam aorta sehingga tidak terjadi aliran darah balik oleh katup. Nah, katupnya ini katup apa? Ada yang tahu jawabannya? Kalau Iya, kemarin semilunar aorta, Kak. Semilunar aorta. Ada yang lain jawabannya? Maka semilunar aorta. Oke, sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau katup, bikuspidalis sama sticuspidalis apa tuh teman-teman? Bikuspidalis itu kalau nggak salah yang menghubungkan serambi kanan sama bilik kanan nggak sih, Kak? Oke, kalau yang tricuspidalis? Yang bilik kiri, serambi kiri, paru-paru. Pokoknya 3 deh. Nyasar. Ya. Oke. Ketiga pembuluh. Oke. Kalau mitral. Belum pernah dengar sih, Kak. Oke, mitral belum pernah dengar ya. Bentar. Rename dulu. Apa namanya? Jadi teman-teman tadi jawabannya nomor nomor 17 nomor 17 adalah yang D. Jadi jawabannya adalah semilunar aorta. Nah, kenapa semilunar aorta? Karena tadi yang bikuspidalis sama tricuspidalis benar banget. Jadi bikuspidalis adalah bagian jantung yang memiliki 2 katup gitu, yang terletak di antara serambi kiri dan bilik kiri, yang mencegah aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri gitu. Kalau tricuspidalis dia itu bagian jantung yang memiliki 2 katup yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Nah, itu mencegah ya sama kayak bikuspidalis, dia itu mencegah aliran darah dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Gini kali ya.
Nah, ini kan teman-teman lihat ya, di sini ada right atrium, right ventricle, left atrium, sama left ventricle. Kita gambar dulu. Nah, ini tuh di antara si atrium sama ventricle ini ada katupnya nih. Katupnya ini nih yang kelihatan ke sini. Nah, katupnya itu, kenapa katupnya itu bisa mencegah aliran darah? Karena dia itu bisa terbuka hanya kalau ada tekanan, teman-teman. Kelihatan nggak maksudnya? Jadi kan ini katupnya ke arah bawah gini kan, karena tekanan dari atas mendorong, akhirnya dia kebuka gitu. Nah, karena tekanan ini yang di bawah ini nggak sebesar itu, jadi dia nggak bisa dorong katupnya balik dari ventricle ke atrium gitu, teman-teman. Sama kayak left atrium juga kayak gitu, karena tekanan di atrium itu tinggi, jadi dia bisa bukanya searah doang, teman-teman. Nggak bisa bolak-balik, bisa didorong, bisa ditarik, enggak. Dia cuma bisa didorong, ya didorong aja kayak gitu, teman-teman. Jadi itu mencegah darah kembali lagi ke atriumnya gitu, teman-teman. Letaknya ini nih katanya tuh yang kayak apa ya, kayak U gitu sih, teman-teman. Terus ada apa lagi tadi yang bikuspidalis mitral. Oke, bentar. Kalau mitral itu katup mitral itu jadi gini, gimana ya bilangnya? Katup mitral itu adalah katup memisahkan ruang kiri atas atrium dengan ruang kiri bawah ventricle, dan juga tugasnya menjaga pergerakan aliran darah yang tertib dari paru ke ventricle kiri. Jadi katup mitral itu mirip sama katup bikuspidalis kayak gitu. Tapi mitral itu punya fungsi tambahan, yaitu untuk mencegah aliran balik ke paru-paru kayak gitu, teman-teman. Katup mitral tuh lebih atas juga. Gitu. Oke. Selanjutnya nomor 16. Zat yang akan menunjukkan reaksi positif terhadap uji Benedict. Wah, ini dariku dulu sekolah selalu ada. Apa nih uji Benedict, teman-teman? Ada glukosa, galaktosa, fruktosa, maltosa, laktosa. Aku mau nanya dulu. Mana yang monosakarida, mana yang disakarida, mana yang polisakarida? Glukosa monosakarida. Oke, glukosa monosakarida. Kalau galak, fru, malto, sama lakto? Disakarida kalau nggak salah, Kak. Mono. Oke, teman-teman yang lain? Ini mono, glukosa. Kalau galak, frukto sama malto, sama laktosa? Halo, yang lain? Ada yang mau nambahin? Oke, benar. Jadi glukosa itu kan mono. Kalau glu galak itu juga disakarida. Maltosa sama laktosa dan fruktosa itu juga disakarida. Nah, fruktosa ini karena khas banget dia fruktos, biasanya ini adanya di buah fruit kan, dari fruit. Nah, kalau ini laktosa, ini biasanya ini adanya di susu. Jadi ini adalah gula alami pada susu gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana nomor 16? Yang positif. Aku jawab A. Apa? Aku jawabannya A. Oke, glukosa. Bener nggak ya? Aduh, ngelag. Masa baru suka ngelag gini. Jawabannya adalah glukosa. Ya, karena yang lain kan disakarida. Kalau glukosa kan monosakarida. Jadi dia bakalan positif. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah, kalau positif kelihatannya dari mana ya? Apa sih petunjuknya kalau misalkan reaksi tersebut positif? Apa? Teman-teman ada yang tahu? Warnanya bukan. Warnanya Oh ya, warnanya jadi apa? merah. Ungu. Ayo, nggak kompak Merah nih. bata. Ada yang bilang ungu, ada yang bilang ini. Ada yang bilang merah bata. Jawabannya merah bata, Merah teman-teman. bata. Iya. Maaf. Hati-hati ya. Kalau ungu mah pewarnaan gram meren itu. Nah, ayo ngomong-ngomong pewarnaan gram,
Kalau pewarnaan gram yang ungu, tadi siapa tuh yang jawab ungu? Pewarnaan gram kalau yang ungu, gram positif apa gram negatif? Positif. Positif, karena ya Halimah kenapa kok positif? Nggak tahu teh tadi malah nyebut ungu aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, diingat ya kalau Dengan uji. peptidoglykan. Ya, tadi siapa tuh? Ya, jadi kalau misalkan pewarnaan gram itu yang positif itu adalah yang mengandung banyak peptidoglykan, berarti jawabannya adalah gram positif. Kayak gitu. Oke doki. Lanjut. Bagian otak yang mengatur suhu tubuh adalah, coba jawab, jangan yang itu mulu, bisi teman-teman yang lainnya bobo. Fauzan apa jawabannya Fauzan? Ya teh, Ya. Apa Fauzan? Bagian berapa teh? otak. Bagian otak yang mengatur suhu tubuh. Hipotalamus teh. Hipotalamus. Teman-teman yang lain setuju nggak? Setuju teh. Yo, oke. Selain fungsinya untuk menjaga suhu tubuh, apa lagi teman-teman? Halo, teman-teman. Setuju. Oke. Selain untuk fungsinya menjaga suhu tubuh, ada yang tahu nggak? Ini penting loh. Buat keseimbangan kah teh? Buat keseimbangan. Oke. Selain itu ada lagi agak banyak nih. Mengatur tekanan darah. Mengatur tekanan darah. Menarik. Oke, kita bahas ya. Sebelum kita bahas apa sih fungsinya, kita bahas dulu apa sih? Mana sih? Kalau nomor 15 saya talamus teh. Apa? Tadi siapa yang jawab talamus? Kenapa? Kan saya ingatnya aja gitu. Tapi nggak tahu. Oke ya. Bentar dulu, bentar. Jadi hipotalamus ini kan sebenarnya banyak banget nih teman-teman fungsinya. Yang teman-teman harus ingat, yang itu adalah tadi benar mengatur suhu. Yang kedua adalah ini dia juga mensekresikan banyak hormon-hormon, dan pada akhirnya inti dari kerja hipotalamus itu adalah untuk homeostasis, yaitu memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil, termasuk di dalamnya tadi homeostasis adalah menjaga suhu tubuh gitu teman-teman. Nah sekarang aku mau bahas bagian-bagian otak nih teman-teman. Jadi bagian-bagian otak itu ada hipotalamus, otak kecil itu, nggak bisa di draw dari tadi ke ini hipotalamus itu adanya di sini nih, tuh yang kecil banget kayak gitu. Nih bagian yang besar ini namanya cerebrum. Terus ada bagian kecil di belakang hipotalamus tuh namanya talamus kayak gitu. Terus bagian yang kayak konde ini namanya cerebellum. Nih bagian sebiru ini tuh cerebellum kayak gitu. Nih ada pons, ini ada medula. Nah, medula itu adalah medula kan ya. Yang mana? Ya Iya, kak, Teh, ada. nggak muncul. Iya, maaf Oh nggak ini. ada. Ini kelihatan nggak? Oh, tadi juga. Pantesan bingung teh. Oh maaf. Jadi aku Soalnya bingung aku dari tadi. udah share screen tapi nggak kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Belum dipindah kayaknya Belum teh. ada. Oh iya. Screen ya. Masih yang menu yang tadi. Masya Allah, bentar ya guys. Gimana pindahin? Aneh aja tadi mah nggak ada. Ya Allah. Gara-gara annotate-nya ini kayaknya. Kalau sekarang udah pindah belum? Belum. Belum. Gimana teh? Share screen teh biasanya kan suka muncul layar-layarnya gitu loh teh. Oh iya udah teh kelihatan. Oke. Ini bukan kelihatan nggak sekarang? Muncul Kak. Oke, maaf ya guys. Jadi ini tuh bagian-bagian otak. Maaf ya, jadi diulang. Tadi hipotalamus ini tuh kan yang bagian besar cerebrum. Nah, sebelum dia berbatasan langsung sama hipotalamus, ini ada lapisan lainnya. Ini ada lapisan lainnya yang disebut corpus callosum. Nah, habis itu juga ada bagian lateral, jadi kayak pemisah antara bagian si otak besar dan otak kecil. Nah, hipotalamus itu yang ini teman-teman yang merah.
Tuh, nih merah tuh hipotalamus. Nah, yang bagian belakang ini yang kayak konde, namanya cerebellum. Oke. Terus ini medula, ada medula. Medula ini adalah saluran penghubung antara otak dan si spinal cord atau tulang belakang atau sumsum tulang belakang ya, spinal cord tulang belakang kayak gitu. Nah, terus kenapa hipotalamus itu tadi aku bilang dia fungsinya untuk sekresi hormon, karena dia itu terdapat bagian pituitary gland atau kelenjar pituari. Pertanyaan berikutnya, apa saja fungsi kelenjar pituari? Halo teman-teman. Yang anterior posterior bukan, Kak? Itu bagiannya, fungsinya apa? Bener, tapi itu bener. Itu emang ada anterior, ada posterior. Nah, fungsinya apa? Mengatur jam biologis tubuh, bukan sih, Kak? Mengatur jam biologis tubuh. Tuh yang Hormon. circadian maksudnya. Halo? Sekresi hormon. Sekresi hormon, iya tadi udah aku sebutin ya teman-teman. Sekresi hormon. Nah, hormon apa nih yang disekresikan pada kelenjar pituari? Ayo. Growth hormone maksudnya, Kak? Growth hormone, ya benar. Jadi kelenjar lagi. Jadi kelenjar pituari ini kalau misalkan terjadi kerusakan karena dia mensekresikan growth hormone, jadi bisa terjadi penyakit namanya gigantisme, jadi tinggi banget gitu. Tahu kan teman-teman kayak yang ada manusia sampai 2 meter lebih atau 4 meter gitu, kayak tinggi banget itu karena ada kerusakan pada kelenjar pituari. Jadi overekskresi dari si growth hormone kayak gitu. Nah, balik lagi, kalau fungsinya hipotalamus apa? Selain tadi sekresi, homeostasis, apa lagi? Apa? Ayo. Oke, ingat-ingat aja ya dua itu. Jadi teman-teman bisa nurunin dari tadi si hormonnya sama homeostasis gitu. Mengatur suhu tubuh, mengatur tadi ada yang jawab tekanan darah nggak sih ya? Ada yang jawab tekanan darah gitu. Sebenarnya ada sedikit fungsi tentang berkaitan dengan tekanan darah, tapi itu diperantarai oleh hormon-hormon itu sendiri. Jadi nggak salah juga sih jawabannya kayak gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita pindah lagi ke soal new share yang ini. Wah, sekarang udah cerdas aku pakai ini. Oke, jadi jawabannya yang tadi adalah hipotalamus ya, teman. Hipotalamus, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 14. Pernyataan yang benar menjelaskan penyebab kelapa mengalami pertambahan diameter batang adalah, ingat-ingat, kelapa punya kambium atau enggak, teman-teman? Enggak. Kemarin ada kelas apa ya? Dia bilang, enggak Kak, kelapa kan ada kambiumnya. Hati-hati ya, ingat-ingat kelapa nggak punya kambium, jangan sampai salah. Oke, sekarang pertanyaan. Jawabannya adalah kenapa kalau misalkan dia nggak punya kambium, terus kenapa dia bisa diameter batangnya lebih gede? Ayo, kenapa? Halo. Kayaknya ada hubungannya sama B, Kak. B sama D. Oke, kalau Ula jawabannya apa, Ula? Lupa teh. Lupa. Gibran, kalau Gibran D juga apa sih. Gibran? Oh, oke, Ula. Gibran jawabannya apa Gibran? Oh, Diana D katanya pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar. Oke. Ada yang lain? Tadi aku nanya siapa ya? Gibran jawab dulu Gibran. Gibran, wah tidak menjawab guys. Jadi jawabannya adalah yang D, benar. Jaringan parenkim. Jadi kan pohon kelapa itu kan dia monokotil nih teman-teman. Jadi kan dia nggak ada kambiumnya. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah, lah Kak,
kalau nggak ada kambiumnya kok dia bisa punya apa namanya, punya diameter batangnya bisa membesar gitu. Karena pertumbuhan jaringan parenkim ke arah luar. Sekarang pertanyaannya adalah jaringan parenkim ya adalah jaringan apa? Definisi jaringan parenkim apa? Ada yang mau bantu jawab jaringan parenkim itu apa? Ini cuma D aku yang nggak muncul soalnya. Oh iya toh. Udah muncul Gilang. Coba pakai yang Ini muncul di share di WA. Siap teh, siap. Oke. Kelihatan nggak? Soalnya aku nggak pindahin screen sharingnya sih Teh. Nggak tahu kenapa. Ketinggal dah teh. Kelihatan kok Teh ada. Ada teh udah. Oke. Tadi sampai mana? Oh, tadi yang yang membesar itu kan jaringan parenkim. Nah, sekarang pertanyaannya jaringan parenkim itu apa, teman-teman? Jaringan dasar yang menyusun hampir seluruh bagian tanaman. Oke, itu benar. Itu benar, tapi ada satu apa ya? Ada satu ciri ini yang kurang pas. Ini nih dijawab sama Fauzan. Terima kasih Fauzan, jawabannya benar. Jaringan yang selnya masih aktif membelah. Jadi itu alasannya mengapa bisa terjadi penambahan diameter batang gitu. Kalau misalkan dia nggak aktif membelah kan otomatis nggak bisa jadi tambah besar kan teman-teman gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang ya teman-teman. Jadi kan nih, misalkan nih, misalkan ini ada batangnya gitu. Jadi dia itu mulai aktif membelahnya itu keluar. Jadi pertumbuhan selnya itu keluar. Jadi dari tahun ke tahun, ya nggak tahun ke tahun deh, kalau kelapa mah bulan ke bulan, diameter si lingkaran kelapanya tuh akan bertumbuh gitu, menjadi lebih lebar gitu. Karena tadi pertumbuhan jaringan parenkim kayak gitu. Ke arah luar tuh gini ya maksudnya teman-teman, ke arah luar. Di selnya ke arah luar gitu. Oke. Lanjut, nomor 13. Wih, ini suka banget nih. Ini hampir semua salah kayaknya di kemarin. Coba jawab siapa ya? Titi Sayekti. Titi. Halo Titi. Titi jawabannya apa Titi? 13. 13, Kak. Iya, 13, Ti. Kemarin, bentar, Kak. Oke, silakan. Masa kemarin daun kayaknya? Oke, kemarin katanya Titi jawabnya daun. Oke, kita cari. Terima kasih Titi. Yang lain dulu ya. Kania kemarin jawabnya apa Kania? Rifan katanya batang. Oke. Kania jawabannya apa Kania? Ini kemarin apa Kania jawabannya apa Kania? Yang nomor 13, Kak. Yo, betul Kania. Kemarin tuh apa ya? Daun. Oke. Oh, batang. Oh, batang. Oke. Susah juga sih. Oke, terima kasih Kania jawabannya. Nah, Aka, batang Kak. Oh, kata Diana Aka. Oke, batang Kak. Oke. Maaf ya teman-teman, kenapa sih Karani ketawa-ketawa mulu gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi aku kemarin ngajar juga nih di kelas yang lain gitu. Terus ini nggak ada yang bener ini bawang merah merupakan modifikasi organ. Karena ini kelihatannya sederhana nggak sih kayak ya udah bawang merah kan di akar ya. Jadi banyak banget teman-teman yang jawab tuh kalau nggak akar ya batang. Kenapa? Ya karena dipikir oh kan bawang merah kan di bawah tanah Kak, otomatis modifikasi akar. Anda pikir ini wortel kan beda guys. Jadi teman-teman diingat-ingat ya. Jawabannya yang benar adalah bawang merah adalah modifikasi dari daun. Jadi yang benar daun teman-teman. Jangan lagi akar, jangan lagi batangnya. Kalau akar contohnya tuh singkong. Kalau bawang-bawangan maksudnya sekeluarga bawang ya itu semuanya modifikasi dari daun teman-teman. Kalau umbi-umbian nih, kalau misalkan kayak ubi,
tingkong itu kan umbi-umbian, itu baru modifikasi akar gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Kalau bawang-bawangan, gengnya bawang-bawangan itu semuanya dari daun gitu. Oke, tadi yang masih jawab akar, yang masih jawab batang, hati-hati ya. Udah ku ingatkan nih, karena lucu aja sih menurut aku. Ada salah, hehehe. Tapi nggak apa-apa ya, jadi lebih ngerti sekarang. Kemudian yang kedua tentang transport zat. Wah, ada yang lagi belajar lain juga nih. Oke, nomor 12. Ini juga nih kemarin ada yang tricky. Kemarin tadi ada jawabnya nggak bener nih. Kira-kira kelas saintek 1 bener nggak ya? Mau nanya sama Diana. Diana jawabannya apa, Diana? Waktu itu kalau minggu kemarin C, kalau nggak salah. C teh endospora ya. Oke. Terus kalau tadi ada yang jawab siapa teh? Rifan ya. Rifan katanya jawabnya endospora juga. Kalau Fadila jawab apa, Fadila? Yang juga. Endospora. Iya, Kak. Oke. Kalau kita kupas, yang Jadi pertama jawabannya benar ya teman-teman, endospora. Jadi endospora itu gambarnya kayak gini, bentar. New share yang ini. Tada. Nah, jadi endospora ini teman-teman, ini tuh memang dibentuk pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi bakteri. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, kondisi yang tidak menguntungkan itu seperti apa? Nah, kondisi yang tidak menguntungkan tuh tergantung dari jenis bakterinya, teman-teman. Kan teman-teman tahu ya, ada beberapa bakteri yang memang bisa hidup di suhu yang tinggi atau pada kondisi pH yang sangat asam kayak gitu. Jadi sebenarnya kondisi tidak menguntungkan itu bergantung dari si bakteri itu sendiri. Nah, ini adalah siklusnya. Jadi kan pertama, ini vegetative cell adalah ya si endospora yang biasa kan kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya endospora terselubungi, terus endosporanya bisa deh kemana-mana. Free endospore tuh artinya endosporanya udah bisa kemana-mana kayak gitu teman-teman. Ini siklusnya. Oke. Jadi selanjutnya balik lagi ke sini. Tadi udah nomor 12, sekarang nomor 11. Hewan yang memiliki tubuh asimetri adalah, mau nanya sama siapa teh? Sama Sylvia. Sylvia, halo. Halo Kak ini. Sylvia jawab apa? Aku jawab spongia. Spongia apa nih? Yang kebayang sama Sylvia. Itu kan masuknya ke film Porifera ya Kak? Benar, karena dia sponge ya, Porifera. Terus kenapa tuh? Iya, dan bentuk-bentuknya itu kan beda-beda. Jadi masih kalau misalkan dibelah itu nggak ada yang simetri gitu Kak. Oke, terima kasih loh Sylvia, penjelasannya detail. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak. Jadi SpongeBob. Ini kenapa jadi ngomongin SpongeBob? Gara-gara itu. Jadi gini teman-teman. Jawabannya tubuh asimetri kan, jadi kalau dibelah benar ya, kan ada satu sisi yang mungkin lebih lebar atau lebih panjang kayak gitu kan. Nah, contoh hewan yang memiliki tubuh asimetri adalah kelompok Spongia, dan alasannya benar banget tadi. Jadi kan Spongia, jadi kan kalau kita kan taunya sponge di laut tuh SpongeBob ya, kotak. Kalau misalkan dibelah jadi ya udah kan, kalau dibelah kan jadi sama Kak, tapi teman-teman harus lihat seperti inilah Spongia aslinya kalau di lautan. Jeng tuh kan banyak banget teman-teman. Ada yang kayak bulatnya pun bulat asimetris gitu. Nih, bulatnya bulat asimetris kayak gitu. Terus ada yang kayak gini tuh. Gimana coba kalau misalkan kita potong, otomatis ada bagian-bagiannya yang nggak sama. Tapi mereka tuh punya ciri khas yang sama, yaitu karena dia sponge itu banyak rongga-rongga kayak gitu. Tapi tadi ingat-ingat kalau Spongia ini dia bentuknya nggak selalu sama gitu.
Mana tuh nggak ada yang kayak SpongeBob, nggak ada yang butak. Ada sih sebenarnya tapi jarang tuh. Kebanyakan tuh memang bentuknya bulat, tapi bulatnya asimetris gitu. Ya teman-teman. Selanjutnya, nomor 10. Parenkim, umbi daun merupakan tempat cadangan makanan pada tumbuhan. Nomor 10, kutanya sama Intan. Intan apa jawabannya nomor 10, Intan? Bentar ya Teh, Intan nggak kelihatan soalnya. Oh iya, yang lain apa nggak kelihatan juga? Halo? Udah kelihatan. Sekarang? Udah, kelihatan. Nah, ini kelihatan. Oke. Apa nih Intan jawabannya? Parenkim umbi daun itu apa? Loba Teh. Loba. Oke, kata Intan loba. Aku mau nanya sama Sofwan apa Safwan ya tadi tuh? Sofwan ya? Sofwan Razan. Ya, Kak. Kamu jawabannya sama nggak sama Intan? Enggak, Kak, aku bawang. Kata Sofwan bawang, kata Diana juga bawang. Nah, sekarang kita buktikan jawabannya adalah, jadi jawabannya, aduh, hidungku gatel, adalah sure. Tadi udah dibahas ya teman-teman, kan tadi kan modifikasi si daun itu di bawang itu, modifikasi daun itu contohnya adalah pada bawang. Nah, parenkim umbi daun itu ya tadi itu cadangan makanan dari si bawang kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu parenkim umbi daun yaitu jaringan parenkim, tapi dia berfungsi jadi penyimpanan cadangan makanan. Karena ada yang tahu nggak karena apa? Karena vakuolanya besar gitu kan. Vakuola itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan sisa-sisa metabolisme kan ya kayak gitu. Nah, parenkim umbi daun itu contohnya ada yang umbi lapis, termasuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapat dalam format roset. Format roset itu adalah format yang kayak bunga ros lagi. Roset tuh gini. Nah, teman-teman, ini adalah susunan daun yang berbentuk roset. Roset itu artinya bertumpuk-tumpuk. Di kayak bunga ros sih, kalau menurut aku bunga ros apa sih? Bunga mawar gitu kan, ada yang lapisan bawahnya, atasnya tumpuk-tumpuk lagi gitu kan. Kalau di bawang kan itu dia padat banget, rapat banget. Nah, sebenarnya dia kan dari beberapa lapisan kayak gini. Contohnya kayak gini. Tuh teman-teman. Nih, si roset gitu. Oke, jadi tadi jawabannya adalah yang C. Salah. Oke, nomor 9. Di urutan bahasa pita DNA yang ditranskripsi adalah ini ujung 3 ke ujung 5, urutan bahasa nitrogennya adalah, aku mau nanya tadi sama siapa ya, lupa. Yang di bawah-bawah belum aku sebut. Gilang belum jawab-jawab dari tadi soalnya. Gilang, apa udah? Ya, Kak, belum muncul. Kalau sekarang? Nah, udah. Oke, Gilang nomor 9 jawabannya apa, Gilang? Gilang nggak tahu nomor 9, Kak. Oke, kalau Gilang nggak tahu, tanya Fauzan. Fauzan jawabannya apa, Fauzan? Jan jawabannya apa, Jan? Nggak ngerti, oke. Sama lagi, ketawain, lucu banget. Ini Rohmatul Fadilah. Fadilahnya ada 2 soalnya, ada Fadilah Hazara sama Rohmatul Fadilah. Rohmatul Fadilah jawabannya apa? Kalau aku kemarin C, Kak. DRN. Alah, yaudah, oke. 5, berarti dibalik ya, 5 ke 3. Oke. Jawabannya adalah D.
Jadi jawabannya, kenapa jawabannya D? Jadi transkripsi itu kan sintesis dari RNA ya, dari salah satu rantai DNA. Ini kan yang dikasih di soalnya teman-teman itu kan apa nih? DNA kan, DNA ujung 3 ke ujung 5. Nah, kalau misalkan di RNA kopinya itu, oke Sylvia, makasih jawabannya sama. Ujungnya jadi kebalik, jadi 5 ke 3 kayak gitu. Bentar aku cariin gambar yang lebih mengekspresikan ini. Ya. Ya, ini lihat ya teman-teman. Jadi kan DNA ini, udah ke-share. Udah. Jadi kan DNA itu kan ada double strand kan, dia ada ujung 3 ke ujung 5, lawannya ujung 5 ke ujung 3. Nah, kalau misalkan ini nanti kan kalau misalkan di transkripsi kan dia akan oke. Jadi ini ke arah sana, ini ke arah sini gitu kan. Nah, ini nanti ditranslate jadi mRNA ini. Karena ini ujungnya ini 3, terus ujung kirinya 3, ujung kanannya 5, kalau ditranslate jadi sebelah sini ujungnya 5, sebelah sini ujungnya 3. Kebayang nggak teman-teman maksudku? Jadi ujungnya tuh jadi kebalik gitu. 3 ke 5, 5 ke 3. Nah, kalau ujung yang ini ditranslate sama kebalikannya. Jadi ujung sebelah sini nanti 3, ujung sebelah sini jadi 5 gitu, kebalikannya gitu. Bayang nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu? Yang ini, si transkripsi, translasi, dan teman-temannya. Halo. Aku anggap ngerti nih kalau nggak ada yang nanya. Nih, atau ini deh yang lebih kelihatannya. Jadi kan ini sense itu artinya yang mau kita translate, sense trend. Ini yang mau kita translate. Ini ujung 5 ke ujung 3 nih, misalkan di sini kan. Ada ATG, GGG. Ada ATG, GGG, CTC, AGC, GAC kayak gitu. Nah, ini antisense atau antikodonnya. Berkebalikannya ini di transkripsi. Jadi ini dulu 5 ke 3. Nanti ditranslasi baru kebalik, ini jadi 3, ini jadi 5 gitu teman-teman. Jadi kebalikannya tuh pas ditranslasi. Kalau dia pas ditranskripsi enggak, tetap 5 ke 3. Tapi kalau translasi jadi 3 ke 5 gitu teman-teman. Kebayang ya? Ya Teh, kebayang. Kebayang Teh. Oke. Ingat yang dibalik tuh ditranslasi, bukan ditranskripsi. Oke, balik lagi ke soal. Clear. Ini mau hilang dulu, astagfirullahaladzim. Sudah. Oke, lanjut. Colenterata punya ciri-ciri kecuali apa yuk? Ada yang jawab A? Atau aku nanya aja deh. Fadil jawab apa Fadil? Wah, Fadil tidak menjawab, guys. Oke. Aku, Kak. Oh, Fadil tuh Fadila Azhara tuh. Oh ya udah, maafin soalnya di sini tulisannya cuma Fadil doang, nggak kelihatan di aku. Ya udah silakan Dila ya. Panggil Dila aja, maaf ya Dila. Play jadi cowok. Maafin. Kalau itu jawabnya A sih, Kak. Tubuh bersel banyak. Oke, kata Dila gitu. Tadi ada yang aku nanya tadi, Colenterata contohnya apa? Ubur-ubur kata Rifan. Benar nggak ya? Colenterata tuh contohnya ubur-ubur. Iya benar. Jadi Colenterata itu kan dari kata bacanya apa? Kolon itu artinya rongga, coelon tulisannya itu berarti rongga, dan enteron yang arti berarti perut. Jadi Colenterata itu hewan. Tadi kan ini bukan apa bolak-balik susah.
ini kan kolon nih, kolon nih lubang, enterata tuh perut. Nah, artinya adalah hewan yang menggunakan perut sebagai tempat pencernaan makanan. Nama lainnya Coelenterata itu adalah Cnidaria. Tulisannya gini, Cnidaria. Hilang mulu ininya. Cnidaria. Cnidaria. Oke. Cnidaria itu berasal dari kata cnido yang artinya penyengat karena dia punya sel penyengat yang terletak di antara mulut dan tentakelnya. Otomatis berarti salah satu cirinya dia punya sel penyengat, dan tentakel gitu. Terus Coelenterata itu belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekserisi secara khusus. Oleh karena itu, Coelenterata itu masih tergolong dalam film yang primitif. Jadi dia bukan hewan tingkat tinggi, karena kan dia punya alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf gitu. Oke, berarti ciri-ciri Coelenterata pertama tubuhnya itu simetri radial. Terus dia diploblastik berdua lapisan jaringan, menggunakan rongga tubuh karena tadi sesuai namanya dia pakai perut sebagai tempat pencernaan makanan dan pengeluaran makanan, mempunyai tentakel disertai zat beracun yang tadi kan ada sel penyengatnya ya kayak gitu. Untuk itu digunakan sebagai pertahanan tubuhnya. Umumnya karnivora atau pemakan daging, tapi dia nggak aktif mengejar mangsanya kayak gitu. Terus habitatnya otomatis di air, baik di tawar maupun laut. Tapi umumnya sih kebanyakan di laut sih teman-teman kayak gitu. Terus yang mirip banget sama ubur-ubur yang mungkin dibayangkan teman-teman itu termasuk di kelas Schizopozoa. Jadi Schizopozoa tuh kayak gimana sih Kak? Bingung aku. Bentar. Nah, nih teman-teman yang teman-teman bayangkan ubur-ubur kayak gimana, itu tuh sebenarnya di kelasnya Schizopozoa. Soalnya Coelenterata tuh sebenarnya banyak teman-teman kelasnya, kalau nggak salah ada 3 ya, kalau nggak salah ada 3 kayak gitu. Seingat aku tuh minimal ada 3 aja kelasnya. Nah, yang paling mirip yang ubur-ubur sama ini kita bayangkan itu si Schizopozoa. Karena yang lain tuh bahkan kebanyakan lebih sederhana lagi. Ada yang cuman kayak ada kelihatan tentakelnya doang kayak gitu, tapi yang kelihatan kayak ubur-ubur kebayangan kita itu Schizopozoa gitu. Jadi Coelenterata mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali Coelenterata mempunyai ciri-ciri berikut, kecuali adalah jawabannya adalah bentar dulu, napas dulu. Kecuali yang jawabannya yang karena dia kan cuma 2 tuh tadi diploblastik, jadi dia nggak punya mesodermis teman-teman kayak gitu. Kita bahas satu-satu ya. Kan tadi aku udah jelasin kalau Coelenterata itu dia punya sel penyengat di daerah mulutnya, terus tubuhnya simetri radial, terus dia hewannya diploblastik. Jadi cuma punya 2 lapisan sel, ekso sama endo, nggak ada mesonya. Jadi jawabannya yang makanya. Terus selnya sudah tergonasi menurut jaringan karena ubur-ubur itu multiselular ya, dan kelihatan banget karena dia terdiri atas 2 jaringan, otomatis dia multiselular, jadi nggak mungkin dia terdiri dari atas 1 sel kayak gitu. Reproduksinya aseksual dan seksual juga, jadi dia bisa seksual, bisa aseksual. Aseksualnya itu dia bisa membentuk tunas, sementara seksualnya biasa membentukkan gamet antara ovum dan sperma, nggak punya anus, jadi dia ngeluarin sisa makanannya dia dari perut juga, terus memiliki mulut yang dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan masukkan makanan ke dalam mulut gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanya dulu tentang Coelenterata?
Atau mau lanjut? Halo. Lanjut teh. Oke, lanjut. Pada alat reproduksi, fungsi saluran epididymis adalah, ingat-ingat, ini pertanyaannya adalah pada reproduksi. Ada yang udah jawab nih di chat. Kata Sylvia yang C, tempat pematangan spermatozoa. Aku menanya sama Ula, kalau Ula jawabannya apa, Ula? C juga teh. C. Wah, pada tempat pematangan spermatozoa. Oke. Jawabannya adalah benar, C. Jadi, kalau saluran epididymis buat reproduksi, iya, sebagai tempat pematangan sperma. Kalau fungsi lainnya tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu epididymis fungsinya apa aja? Ada yang di chat? Oh, ada yang jawabnya di chat dah. Oh, pada semua jawab D, kayak gitu. Pertanyaan diganti deh sekarang. Kan epididymis itu kan ada kepala, ada tubuhnya. Nah, kepalanya epididymis fungsinya apa? Terus tubuh epididymis fungsinya apa? Karena beda dia fungsi utamanya. Ada yang tahu? Mutiah mungkin Mutiah? Iya Kak, setahu aku Nah. epididymis itu membawa juga Kak. Selain tempat pematangan, dia membawa sebenarnya. Oke, terima kasih Mutia. Jadi, karena di pertanyaan aku, bedanya fungsinya kepala epididymis sama tubuh epididymis apa? Jadi, kepala epididymis itu berfungsi untuk menyimpan dulu spermanya, dan tubuhnya itu pematangan sperma. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, proses pematangan sperma waktunya berapa lama ya? Ada yang masih ingat? Kania mungkin, Kania? 1 minggu Kak. Oke. Tadi siapa yang jawab? 1 minggu. Aku Kak. Akunya siapa nih? Mutia. Oh iya Mutia, maaf Mutia. Nggak kelihatan, kalau share screen itu siapa yang ngomong. Maafkan. Oke, terima kasih Mutia. Benar, tapi jawabannya adalah 1 minggu ya teman-teman. Dan tadi benar, jadi dia kayak fungsinya kan karena dia berupa saluran juga, jadi dia harus membawa juga. Oke. Waduh, ada OVO. Contoh organisme yang transkripsi rDNA-nya belum selesai sudah dapat melakukan transkripsi. Keren banget ini. Apa contohnya ya teman-teman? Lumut, paku, amuba, bakteri, apa fungi? Fungi, udah dijawab. Kata Sylvia B. Kata yang lain? Kata Titi apa Titi? Titi. Kalau Titi jawabannya apa Titi? Halo Titi. Halo. Iya Teh, ada. Bentar. Titi jawabannya apa? Yang nomor 6. Halo Titi. Kata Fauzan yang B. Kalau Titi jawabannya apa? Lupa Teh titik kemarin. Lupa. Oke. Kita bahas ya teman-teman. Jadi tadi nomor berapa dah? Lupa. Nomor 6 deh. Astagfirullahaladzim, udah malam. Jadi kan transkripsi itu kan proses sintesis RNA yang dikatalisis oleh RNA polimerase pada organisme prokariot. Nah, sekarang pertanyaan aku adalah, organisme prokariot itu yang punya membran plasma apa enggak, teman-teman? Enggak. Oke, Sylvia, terima kasih. Dan kebalik ya teman-teman yang lain ya. Di prokariot itu kan nggak punya membran inti. Termasuk bakteri, proses sintesis protein yang yaitu tahap transkripsi dan tlasasi itu dia di sitoplasma, karena kan nggak ada membrannya ya, jadi ya di situ-situ aja gitu. Hal ini karena pada organisme prokariot, dalam hal ini bakteri, tidak memiliki selubung nukleus gitu, jadi tetap di sitoplasmanya aja. Sedangkan pada eukariot kan itu kan ada selubungnya, ada membran, teman-teman lebih kenal dengan membran. Tempatnya jadi berbeda gitu. Terus kalau misalkan di bakteri itu, selain dia berlangsung di tempat yang sama, transkripsi dan relasi pada bakteri juga dapat berlangsung pada waktu yang sama. Bisa apa tuh bahasanya? Paralel kayak gitu bersamaan, sehingga saat pembentukan RNA-D atau DNA
ribosom dapat menempel pada RNA tersebut dan menyebabkan urutan nukleotida yang ada pada jadi menjadi rangkaian asal suatu polipeptida dan protein. Sylvia, boleh di-mute dulu gak? Bisa yang lain gak kedengeran? Ya teh maaf. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman ini tadi ya, kalau di bakteri itu pertama dia tempatnya sama di sitoplasma 1. 2 adalah prosesnya itu bisa barengan. Jadi transkripsi dan translasinya itu bisa berjalan di paralel itu untuk bakteri. Jadi jawabannya adalah yang B, bakteri. Oke, benar. Banyak yang benar tadi. Mantap. Sudah jam 9.05 soal lagi. Terbaik. Oke. Aduh. Pada transportasi tumbuhan, alasan apoplas tidak terjadi pada endodermis akar adalah aku mau minta sama Nadia Hanifa. Halo Nadia. Nadia. Wah, Nadia tidak menjawab, guys. Kita pindah orang. Pindah ke siswa, ke teman-teman yang lain. Gibran, apoplas apa Gibran? Oke, tidak dijawab juga. Halimah. Apoplas apa Halimah? Gimana, Kak? Apoplas apa Halimah? Apoplas definisinya apa apoplas? Aku nggak tahu. Oke. Kayaknya teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Oke, kita bahas aja ini, guys. Tenang saja kita bahas. Kalau nggak tahu, kita bahas. Oke, ada Shopee. Jadi jadi tuh ada transport pada tanaman itu ada 3, ada simplas, apoplas, sama transport transmembran. Oke, ditulis dulu biar orang lali. Transportasi itu ada membran. Pakai ini nggak enak banget deh. Sama aku lali sih. Tadi satu lagi apa ya? Sama alamannya upload tuh apa ya jenenge? Sama simplas, ya Allah. Sama simplas. Oke. Jadi kan itu tadi transportasi tumbuhan itu dibagi 3, ada apo, simplo, sama membran. Nah, aku mau jelasin satu-satu nih setelah nyebutin. Lalu ini error. Astagfirullah. Error. Jadi apoplas itu simplas dulu deh. Kalau dalam transport simplas itu air dari sel epidermis bulu akar akan masuk ke dalam sel. Terus habis itu masuk ke dalam sel, dia melewati proses difusi. Jika sudah airnya udah masuk, kan jadi difusinya akan terus berlangsung antar sel dengan memanfaatkan plasmodesmata. Ya benar. Plasmodesmata itu adalah bagian sitoplasma yang bersambung antara satu sel tumbuhan dan sel tumbuhan lainnya. Makanya airnya itu bisa berpindah-pindah karena kan di plasmodesmatanya itu bersambung antara satu dan lainnya kayak gitu. Nah, terus air yang masuk lewat jalur jembas nantinya itu akan terus bergerak hingga masuk ke jaringan pembuluh nih teman-teman. Akhirnya akan diangkut oleh jaringan pembuluh kayak gitu. Itu kalau simplas. Kalau apoplas berbeda dengan transport yang simplas tadi yang kalau simplas kan airnya masuk ke sel dulu. Kalau apoplas itu air nggak masuk ke dalam sel. Jadi air itu bergerak dengan memanfaatkan ruang-ruang ekstraseluler yang terdapat dalam dinding sel. Kalau tadi simplas itu kan airnya masuk dulu ke sel, terus berpindah-pindah antar sel, baru masuk ke jaringan pembuluh. Kalau misalkan apoplas enggak, dia
gerak aja gitu di antara ruang-ruang ekstraseluler gitu, ruang-ruang di antara sel kayak gitu teman-teman. Terus tapi sayangnya begitu sampai endodermis, laju aliran apoplas ini berhenti. Kenapa? Karena ada pita Kaspari. Akhirnya air itu ujug-ujugnya air itu bisa masuk ke dalam sel juga agar bisa mencapai endodermis melalui membran plasma kayak gitu. Karena pita Kaspari itu nggak bisa ditembus melalui ruang ekstraseluler kayak gitu. Terus ya udah kalau misalkan udah masuk endodermis maka kan bisa masuk ke dalam jaringan pengangkut kayak gitu. Satu lagi jalur yang transmembran itu jalur transmembran adalah dikatakan perpaduan keduanya gitu. Jadi perpaduan antara menggunakan sel dan jalur yang melalui transportasi ekstraseluler kayak gitu. Jadi yang pertama simplas itu simplinya dia masuk dulu ke dalam sel. Kalau apoplas itu teman-teman air itu harus melewati ruang-ruang ekstraseluler. Kalau transmembran itu adalah kombinasi keduanya gitu teman-teman. Nah kan pertanyaannya adalah pada transportasi tumbuhan alasan apoplas tidak terjadi pada endodermis akar adalah jadi alasannya adalah yang A. Jadi transport apoplas pada tumbuhan kan tadi aku udah jelasin dia kan ekstraseluler, ekstravaskular melalui dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Sementara air masuknya kan secara osmosis. Aliran air secara apoplas tidak dapat mencapai xilem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang bersifat impermeable yang memiliki penebalan dinding sel dan penebalan dinding sel itu penebalannya biasanya lignin kan dari suberin atau lignin kayak gitu. Namun ada bagian yang khusus yaitu celah pita Kaspari yang dapat dilalui oleh air. Tapi lagi-lagi celah pita Kaspari yang tadi aku jelasin tetap harus masuk dulu ke sel baru bisa keluar gitu. Sehingga pengangkutan air pada apoplas pada bagian korteks dan sel menjadi terpisah. Jadi jawabannya yang A kayak gitu. Dan sel endodermis yang tegak lurus dengan epidermis mengalami penebalan suberin atau lignin. Aduh. Oke, lanjut. Karakteristik ordoprimata yang salah. Ordoprimata yang salah. Mau jawab Fauzan. Fauzan jawabannya apa ya? Nomor 4. Halo Fauzan. Oh, Fauzan di chat. Oke. Diana, Fauzan bingung. Oke, kata Diana, ibu jari berhadapan dengan jari lainnya. Terus kalau baru 2 doang, oke, ada yang jawab lagi. Kata Sylvia juga D, kata Ojan yang D. Wah, Ojan nih. Ojan tadi katanya nggak tahu, terus D. Aku mau nanya dulu sama Ojan, alasannya apa Ojan milih D? Harusnya berlawanan. Oke. Kita bahas ya. Terima kasih Ojan. Terima kasih yang teman-teman yang lain juga yang udah jawab. Jadi ordoprimata itu ciri-cirinya 1, teman-teman pasti udah hafal banget ini. Tubuh ditutupi dengan rambut dan bulu, nggak cuma rambut doang ya, rambut dan bulu. 2, matanya menghadap depan, nggak ada monyet matanya menghadap ke belakang kan. 3, ibu jari dengan arah yang berbeda. Nah, benar banget Ojan jawabannya. Ibu jari berhadapan arah yang berbeda. Jadi jawabannya nomor 4 adalah D kayak gitu. Terus berikutnya ciri-ciri berikutnya ada jari kuku pendek, bukan cakar ya teman-teman. Jadi primata tuh nggak ada yang punya cakar karena jari-jari kukunya itu pendek gitu, nggak kayak cakar yang lebih panjang dan runcing kayak gitu. Postur tubuhnya tegak, terus memiliki bentuk rahim yang satu ruangan. Rahimnya tuh simplex karena dia cuma terdiri atas satu ruangan. Primata dia mamalia, jadi punya sepasang kelenjar susu di dada, ya kan. Terus endotermis yaitu hewan yang panas tubuhnya berasal dari hasil metabolisme. Jadi jawabannya nomor 4 adalah D. Oke. Nomor 3. Penyerapan air terbanyak pada perputaran air harian dalam saluran cerna manusia terjadi pada ini mah harus bener dah. Oke, aku random aja nanyanya. Sama ini yang Rohmatul Fadilah sekarang. Nggak salah lagi manggilnya. Oke.
Rohmatul Fadilah jawabannya apa? Halo? 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 Roma nggak jawab. Nomor 3 ya, Teh? Iya, nomor 3. Nomor 3 Roma jawabannya apa? Lambung bukan, Teh? Lambung. Oke, penyerapan air loh, Roma. Ini siapa? Gibran. Oh, Gibran mau jawab tadi. Kata Sylvia, kolon. Oke. Mau nanya Fadilah yang satu lagi, Fadilah Azahra. Fadilah Azahra jawabannya apa? Ragu sih Kak antara kolon sama usus halus. Tapi waktu di TO jawabnya kolon. Oke, kita bahas ya. Ada yang jawab kolon, ada yang tadi jawab lambung. Oke, kita bahas. Oke. Jadi penyerapan air nih, air paling banyak itu terjadi pada usus besar atau kolon. Di usus besar itu selain penyerapan air juga ada pembuangan yang makanan yang tidak tercerna, terus kan terfermentasi lagi, terjadi pembusukan, terus diolah menjadi feses. Kalau lambung itu nggak ada penyerapan airnya nih teman-teman. Kalau misalkan ada lagi penyerapan air absorpsi adanya di ginjal kayak gitu teman-teman. Itu ya, jadi jawabannya si kolon paling banyak. Di usus halus ada nggak Kak? Ada, tapi dalam jumlahnya nggak banyak kayak gitu teman-teman. Karena di usus halus itu fokusnya adalah di zat-zat unsur lain yang emang penting bagi tubuh kayak gitu. Kalau air khusus banget itu di kolon kayak gitu. Oke. Nomor 2, silakan jawab. Mutiah Resti. Muti. Iya, Kak. Nomor 2 apa Mut? Jawabannya Mut. Aku kemarin jawabnya yang C, Kak. Tapi nggak Oke. tahu. Kata Ula, D. Kata Fadila, D. Kata Sylvia, D. Oke, kita bahas. Ada lagi yang mau jawab lagi? D. Ya, sabar guys. Ini perlu matematika sedikit. Oke, pada semua jawab D. Oke, sabar guys. Jawabannya adalah D. Kan jadi kan yang ini kan fenotipnya kan A besar sama A kecil kan, terus disilangkan sama A kecil, berarti kan A besar A kecil sama A kecil gitu disilangkan. 50-50 jadinya kayak gitu jawabannya yang D. Karena yang satu hetero, yang satu homo, dan homonya itu homozigotnya yang non dominan kayak gitu. Jadi jawabannya pasti 50-50. Benar teman-teman, 50%. Terakhir. Oke, hari ini alhamdulillah teman-teman. Nomor 1 mau nanya sama Intan. Intan jawabannya apa Tan? Nomor 1 Tan. Apa ya Teh? Apa ya Teh? Apa Tan? 22 bukan Teh? Oke, kata Intan 22. Terima kasih Intan. Yang lain mau jawab? Oke, pada ngechat. Sabar. Kata Fadila Azahra C, 32. Ada yang jawab E. Siapa yang jawab E? Banyak yang E. Sofan E, Ojan E, 34. Menarik nih. Pada respirasi sel otot bisep, transfer elektron menghasilkan ATP sebanyak berapa ya? Pada jawabannya E nih. Jadi pada proses respirasi sel otot, transfer elektron menghasilkan 32 buah ATP dan 1 buah molekul glukosa teman-teman kalau di otot mah. Jadi jawabannya yang D, bukan yang E gitu. Ada yang jawab yang B. Aku mau nanya dulu deh sama yang milih 34. Halimah, kenapa milih 34? Halimah. Aku mau pilih aja WK. Oke. Fadila kenapa Fadila? Fadila kayaknya nyesel gitu pilih 34. Lah, wek. Kenapa Fadila? Iya Kak. Soalnya udah mau jawab 32, cuman karena ada respirasi otot itu ya Kak. Bingung. Mohon maaf nih. Ragu gitu. Emang berbeda jadinya. Lucu.
Oke, jadi yang berarti kesimpulan apa yang terlintas di otak itu harus diyakini teman-teman. Tapi ingat, 32-nya ATP, satunya glukosa. Jadi jangan nanti ada yang ngejumlahin ya jadi 33, untung nggak di 33 loh. Kali aja nanti kepikiran, oh iya kata Karani 32 ATP, tapi ada satu glukosa, dijumlahin aja. Ingat, ini cuma ATP-nya doang, berarti 32. Oke teman-teman. Bahas TO-nya sudah dicukupkan dulu sampai sini. Ini masih banyak waktu nih teman-teman. Jadi aku persilakan pada teman-teman yang ingin bertanya materi apapun. 3 pertanyaan dulu deh. Silakan. Raise hand dulu kali ya biar tahu siapa yang mau nanya dulu. Monggo. Kalau enggak, ya aku tutup gitu biar teman-teman bisa istirahat juga. Silakan. Oke, tadi ada siapa? Gilang ya? Gilang, resen, silakan. Gilang. Monggo. Saya minta tipsnya buat hafalan yang sering keluar apa aja teh? Buat UTBK. Hafalan. Ya maksudnya yang sering keluar materinya maksudnya gitu. Oke, kalau misalkan dari zaman aku kayaknya dari zaman bahla deh. Sampai sekarang itu aku lihat kemarin soal-soal yang 2021 itu teman-teman harus banget yang kebanyakan organisme tingkat rendah. Jadi organisme tingkat rendah itu berarti bukan plantae gitu-gitu teman-teman, tapi kayak yang moluska, yang moluska lagi. Apa namanya? Bukan Rani, bukan itu mah kebalik. Monera, Protista gitu. Kenapa jadi mau kasih ya, Kingdom Monera, Kingdom Protista itu lebih sering keluar dibanding Kingdom Plantae dan Kingdom Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia kayak gitu. Karena mereka kan karakteristiknya itu memang lebih lebih nggak kebayang ya, karena kan kita kalau disebutin spesiesnya langsung kayak apaan ya ini gitu. Padahal kalau misalkan kita tahu kelasnya apa, kita tahu genusnya apa gitu. Jadi kan kita bisa menyimpulkan kira-kira karakteristik umumnya apa. Pertama itu. Kedua adalah sistem tubuh. Nah, kalau sistem tubuh sendiri ini menurut aku nggak bakalan jauh dari apa yang udah dipelajari di SMA. Cuman detail-detailnya aja sih yang perlu teman-teman perhatikan. Kayak misalkan hormon-hormon kan biasanya teman-teman ngapalin cuma fungsinya doang, tapi teman-teman juga perlu tahu sebenarnya dia disekresikan oleh kelenjar siapa, terus bekerjanya di mana kayak gitu. Jadi lebih hal-hal yang detail gitu. Hormon tuh sering banget deh keluar kayak gitu. Hormon, sistem manusia itu sama yang lagi banyak banget itu ngebahas tentang ekologi lingkungan kayak gitu, yang benar-benar real case gitu, entah pertanyaan tentang mikroplastik, entah pertanyaannya tentang pencemaran kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku 3 itu yang paling sering keluar. Oh ya, satu lagi yang ekologi lingkungan itu teman-teman jangan menganggap sepele, karena biasanya kayak paling ekologi lingkungan mah yang keluarnya CFC dan lain-lain. Enggak, teman-teman bisa aja keluarin mikroplastik karena kan ekologi lingkungan itu terus berkembang ya. Jadi banyak banget yang update tentang ekologi lingkungan gitu. Teman-teman juga harus update dengan hal-hal itu karena biasanya tuh bisa dijawab dengan pengetahuan umum aja gitu sih. Gitu Gilang. Iya, makasih Teh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Teh, mau nanya Teh. Monggo, ini siapa? Mutia. Oh, Muti. Oke, Muti ya. silakan. Teh, gimana sih caranya membedakan misalnya dia tuh masuknya ke kelas, ordo, family, genus gitu, spesies kayak gitu deh. Oke. Sekarang pertanyaannya aku balik. Tahu kan yang metode yang ujung ACI gitu? Tahu gak? Muti. Tahu. Nah, sebenarnya gini sih Muti, sampai tingkat kuliah pun itu nggak berlaku sih. Ya, kenapa aku bilang nggak berlaku? Karena di kuliah itu sebenarnya si aturan itu sebenarnya bukan aturan sih, lebih ke arah mempermudah siswa untuk menghafal gitu. Karena yang kenapa itu mempermudah, karena kemungkinan di bidang SMA tuh yang keluar ya ujungnya seperti itu. Jadi aku bisa katakan cara untuk membedakannya yaitu mempelajari si ujung, biasanya ujungnya ALES, ACI gitu sih Muti. Gitu ya. Apakah cukup menjawab? Oke Kak.
Maaf ya Muting, maksudnya aku nggak bisa ngasih saran yang lebih jauh karena memang untuk tingkat SMA paling yang keluar nggak jauh dari si clue ya, aturan-aturan yang pernah dijelasin yang ACAE dan ALS dan teman-temannya gitu sih Mut. Kalau SMA ya gitu. Kalau kuliah mah nggak, soalnya kalau di kuliah nggak berlaku, kayak wah kok jauh banget gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau belum ada, mungkin aku kembalikan ke Teh Yuni ya. Teh Yuni, halo, assalamualaikum, Teh Yuni. Oke, waalaikumsalam. Teh monggo ditutup. Siap. Oke, sebentar. Oke, bagaimana nih teman-teman? Sudah ada gambaran? Sudah terbayang ada lampu-lampu terang? Sudah Teh. Siap. Oke, kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.